Nama Ibu Vina Tambi. Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan. Saya akan membacakan tugas murid pada PA bagian ketiga. Nomor 1, sebutan hamba dalam Wahyu 19 ayat 10 dengan yang ada dalam Wahyu 22 ayat 9, apa maknanya? Jawabannya di sini yaitu sebutan hamba dalam kedua ayat ini maknanya adalah sama, yaitu malaikat yang adalah hamba Allah. Yang kedua, sebutan hamba dalam kedua ayat di atas dengan yang ada di dalam Filipi 2 ayat 7, apa maknanya? Jawaban di sini yaitu sebutan hamba dalam Filipi 2 ayat 7 adalah Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang mengambil rupa atau sifat seorang hamba atau manusia yang merendahkan dirinya dan meninggalkan semua dan mengambil kedudukan yang paling hina datang ke dunia sebagai manusia biasa. Nomor 3, sebutan hamba dalam Galatia 1 ayat 10 dengan Galatia 4 ayat 30, apa maknanya? Jawaban di sini dalam Galatia 1 ayat 10, makna hamba adalah pengikut-pengikut Kristus, sedangkan dalam Galatia 4 ayat 30 di situ disebutkan kata hamba yang menjelaskan di sini adalah Hagar adalah seorang hamba atau seorang pelayan dari Sarah. Tapi sebenarnya di sini hanya memakai eh, arti kiasan yang sebenarnya kata hamba di sini adalah kelompok atau orang-orang yang menganut hukum Taurat. Terima kasih. Ya, Sekian presentasi dari kedua eh, Ibu yang sudah membuat tugas dan menyampaikan tugas kepada Pak Denny. Persilakan kepada Pak Denny untuk memberikan tanggapan dan juga materi PA bagian keempat. ya, ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala untuk kepercayaan saya kembali melayani dalam PA pada malam hari ini. Dan tadi saya sudah mendengar presentasi yang disampaikan oleh dua orang ibu mengenai prinsip penafsiran teologis. Untuk ibu yang pertama, Galatia pasal 4 ayat 30 itu berbeda dengan Galatia 1 ayat yang ke-10. Karena Galatia 1 ayat yang ke-10 itu adalah Rasul Paulus sendiri yang memposisikan diri sebagai pelayan, ya, pelayan manusia, sebagai hamba. Nah, lalu kemudian ya, pelayan Allah untuk melayani manusia, melayani umat. Lalu Galatia 4 ayat 30 itu adalah Hagar, ya, budak dari Sarah yang tidak memiliki hak apapun dalam konteks pada waktu itu dan terikat sekali dengan nyonyanya, ya, terikat sekali dengan sang tuan. Nah, untuk ibu yang nomor dua tadi penjelasannya sudah tepat, ya. Ibu yang nomor satu sudah tepat, hanya yang Galatia saja. Jadi pada prinsipnya semuanya sudah oke, ya, sudah bagus. Harapannya ibu yang pertama dan ibu yang kedua bisa membuat sebuah kesimpulan. Terserah mau berapa poin, buat sendiri kesimpulannya. Oh, berarti hamba itu tidak boleh disembah. Berdasarkan Wahyu eh, pasal yang ke-19 ayat yang ke-10 tadi dan Wahyu 22, ya. Itu menunjuk kepada malaikat. Oh, malaikat itu hamba, pelayan Allah dan tidak boleh disembah. Lalu kemudian, oh ternyata Yesus Kristus yang adalah Allah, yang layak disembah, mau memposisikan diri sebagai hamba dan menjadi pelayannya manusia. Ya, bahkan kemudian mati di atas kayu salib. Nah, lalu kemudian ketika kita lihat di Galatia, ya Rasul Paulus komitmen, ya, meskipun sebagai seorang hamba, tapi dia lebih taat kepada Allah karena dia tidak mau mencari kesukaan manusia.
tetapi mencari kesukaan Allah. Dan untuk Galatia 4 ayat 30, benar tadi bahwa Taurat itu mengikat, ya. Taurat itu bukan menyelamatkan, tapi malah menunjukkan dosa dan membuat orang menjadi semakin terikat dan terikat, ya. Nggak akan bisa lepas, nggak akan bisa keluar karena Taurat itu dikiaskan dengan budak, ya, Hagar. Jadi sudah tepat tadi penjelasannya. Hanya mungkin tambahkan saja kesimpulan-kesimpulan dari poin-poin tadi. Ya, baik. Kita akan lanjutkan di metode belajar Alkitab bagian yang keempat, yaitu kita mau membahas tentang prinsip penafsiran historis, ya, geografi, ya, lalu kemudian kita juga akan melihat sebenarnya eh, bisa ditambah arkeologi juga, ya, tetapi eh, mungkin pembahasannya cukup panjang dan membutuhkan buku-buku arkeologi, ya, tapi sebenarnya tidak sulit untuk menemukan itu. Kita bisa googling. Tapi kemudian saya buat tiga saja, hanya nanti saudara bisa mengembangkan sendiri, historis, budaya, dan geografi. Walaupun kadang kita menemukan di dalam Alkitab sesuatu yang harus dikonfirmasi dengan penemuan zaman sekarang, ya. Misalnya kota Yeriko, apakah betul kota itu ada? Secara arkeologi bagaimana? Nah, itu memang harus dilihat dari penemuan-penemuan arkeologi. Tapi baik, mungkin itu agak jarang digunakan dalam prinsip menafsir Alkitab, kecuali ketemu lokasi yang tua, ya, kota-kota tua, peninggalan-peninggalan lama. Nah, itu memang harus ditambahkan dengan prinsip penafsiran arkeologi. Sebelum saya mulai membahas prinsip penafsiran historis budaya dan geografi, mungkin saudara bertanya-tanya, kira-kira metode belajar Alkitab ini selesainya sampai yang keberapa? Nah, sebenarnya dengan saya meringkas-ringkas ini, kita sebenarnya tinggal dua saja, yaitu prinsip penafsiran biografi, lalu yang terakhir prinsip penafsiran tipologi dan alegori. Nah, kalau memang itu dirasa perlu, berarti kita sampai metode belajar Alkitab yang keenam. Jadi sekarang baru yang keempat, lalu kemudian yang keenam. Kalau kita mau total itu dari prinsip penafsiran, ya. Tapi saya ringkas-ringkas, lalu kemudian tersisa dua, yaitu prinsip penafsiran biografi dan prinsip penafsiran tipologi dan alegori. Kalau mau ditambah satu lagi, bisa, ya. Jadi sampai kepada metode belajar Alkitab yang ketujuh. Tapi memang ini agak berat, ya. Ini biasanya dipakai di sekolah tinggi teologi, yaitu yang ketujuh, yang terakhir, prinsip penafsiran gramatikal, tata bahasa. Nah, sedikit banyak peserta harus tahu tentang tata bahasa Ibrani dan tata bahasa Yunani. Nah, ini yang agak berat, ya, dan tidak bisa disajikan dalam satu tatap muka. Mungkin bisa sampai tiga tatap muka untuk prinsip penafsiran gramatikal. Tapi baiklah, kalau kita benar-benar mempelajari, mendalami, melatih, mengulang-ulang lagi sampai dengan metode belajar Alkitab yang keempat, saya yakin kualitas kita dalam belajar Alkitab sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi saya serahkan nanti kepada Bapak Ibu Saudara, khususnya kepada Bapak Gembala, kalau kita mau belajar sampai dengan metode belajar Alkitab yang keenam, berarti tinggal tersisa dua. Nah, kalau saudara, oh mau sampai yang ketujuh, kami kepingin tahu yang gramatikal, oke, nggak apa-apa, berarti kita akan sampai kepada metode belajar Alkitab yang ketujuh. Baru setelah itu nanti kita ganti topik, tidak lagi metode belajar Alkitab.
Itu nanti saya menunggu keputusan dari Bapak Gembala. Materi saya sudah siap, tinggal saya sesuaikan saja, karena materi yang saya punya adalah bahan ajar untuk di Sekolah Tinggi Teologi, tetapi tidak jauh berbeda ya. Secara teorinya sebenarnya sama. Disajikan kepada mahasiswa, disajikan di gereja lokal itu sebenarnya sama, hanya saya harus tambah contoh-contoh saja supaya lebih memudahkan saudara memahami dan kemudian terpacu untuk melatih sendiri di rumah. Baik, kita akan mulai metode belajar Alkitab yang keempat, historis, budaya, dan geografi. Pendahuluan, saya perbesar saja layarnya. Alkitab itu ditulis oleh orang-orang tertentu pada masa tertentu, penerimanya juga orang-orang tertentu, entah penerima surat, ya, entah penerima Taurat, penerima nasihat, penerima teguran, itu juga orang-orang tertentu dan di tempat tertentu. Jadi semuanya serba spesifik. Untuk memahami ayat yang dimaksud, karena kita hidup di zaman sekarang, maka kita harus paham latar belakangnya terlebih dahulu. Apa yang harus kita pahami dalam kaitan dengan latar belakang? Yang pertama, situasi pribadi penulis. Supaya dapat makna asli, maka kita harus pahami situasi dari si penulis. Lalu kemudian situasi dari penerima surat, penerima kitab, penerima nasihat, penerima teguran, dan lain sebagainya. Kita harus paham. Lalu kemudian referensi sejarahnya. Apakah betul peristiwa itu ada di sejarah dunia? Apakah betul peristiwa itu faktual? Atau dongeng jangan-jangan, atau mitos ya? Itu benar-benar terjadi enggak? Ya, paling tidak ada nama-nama orangnya, ada geografinya, lokasinya, ya, supaya bisa dicek dalam sejarah. Lalu kehidupan sehari-hari, adat istiadat, budaya dari masyarakat yang ada dalam tulisan itu. Jadi gampangnya untuk memahami maksud asli dari Alkitab, seakan-akan kita hidup di masa lalu. Ya, seakan-akan kita bersama-sama dengan orang-orang di masa lalu. Ya, padahal kita hidup di zaman sekarang. Karena kalau mau menangkap maksud asli dari budaya sekarang, ya dari situasi sekarang, itu sulit ya, karena beda ya, beda zaman, beda orang, beda budaya, beda teknologi, beda pengetahuan, ya, dan lain sebagainya. Jadi, mau nggak mau, kita harus berusaha membawa diri kita kepada kehidupan orang-orang pada waktu itu. Saya berikan contoh, ya. Dari definisi langsung saya kasih contoh. Misalnya kita membaca surat Filipi pasal 4, ayat 4 sampai 7. Jadi kita harus lihat dulu, kita harus tahu dulu situasi penulis. Situasinya Paulus pada waktu menulis surat Filipi. Ayat-ayat yang ada di Filipi 4, ayat 4 sampai 7, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ternyata
surat Filipi ini adalah bagian dari surat-surat penjara. Ada 4 surat penjara atau surat kiriman dari penjara, yaitu Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Nah, situasi penulis surat yang ada dalam keadaan yang tidak baik, menderita secara jasmani dan jiwani. Kita tahu Rasul Paulus itu tidak bersalah. Dia memberitakan Injil, tidak melakukan kriminal, tidak melakukan kudeta, dan lain sebagainya. Dia memberitakan Injil, tapi dia harus masuk ke penjara. Dan tentu saja itu membuat jemaat di Filipi menjadi khawatir. Ya, salah satu kekhawatirannya juga kalau saja rasulnya ditangkap, apalagi anak buah. Ya. Kalau gembalanya ditangkap, jangan-jangan sebentar lagi jemaatnya. Lalu kemudian ada kekhawatiran yang lain. Kalau kami tidak ditangkap, lalu yang membimbing kami itu siapa? Ya, yang menuntun rohani kami itu siapa? Lalu kehidupan kami ini bagaimana? Nah, jadi ternyata ada kekhawatiran-kekhawatiran karena Rasul Paulus itu ditangkap dan dipenjara. Nah, menariknya, dia di penjaranya di Filipi. Jadi dia mengirim surat Efesus, Kolose, Filemon, dan Filipi. Nah, dia ada di situ. Dia sedang dipenjara di situ, dia menulis surat di situ. Dan dia dalam keadaan tidak bersalah. Dan itu membuat jemaat ikut takut, ikut khawatir. Nah, ternyata beberapa ayat itu, ayat 4 sampai ayat 7, itu semua kalimatnya positif. Konotasinya konotasi positif semua. Tidak menunjukkan kesedihan, tidak menunjukkan ketakutan dari diri Paulus. Ya, nasihatnya bagus semua. Jadi Paulus mau memberitahu kepada jemaat, kalian tidak perlu khawatir. Ya. Karena saya yang ada di penjara saja, saya mengalami damai sejahtera Allah. Saya mengalami sukacita. Kalian nggak usah mengkhawatirkan saya dan nggak usah mengkhawatirkan diri kalian. Tetap saja bersukacita. Nah, ketika jemaat membaca surat itu, tentu saja pertama-tama mereka akan berkurang ketakutan, ya, berkurang khawatir. Mereka lega. Oh, ternyata Paulus baik-baik saja, padahal di penjara. Oh, kalau begitu nasib kami ke depannya juga baik karena Paulus baik. Dia tidak mendaftarkan penderitaannya, dia tidak mengeluh, bahkan menakut-nakuti jemaat, tidak. Tapi bahasa yang dipakai adalah bahasa positif semua. Berarti Rasul Paulus meskipun di dalam penjara, dia tetap alami sukacita. Nah, jadi dari isinya, lalu kita kejar situasinya, harusnya Paulus itu menderita. Tapi kok bisa ya dia tidak menderita? Ya karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu. Ya, damai sejahtera Allah itu dinyatakan. Ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau Paulus ini mendoakan jemaat menerima damai sejahtera yang melampaui segala akal, dia sendiri sudah ngalami. Jadi ketika kita membaca ayat yang ketujuh, oh lah kita langsung tahu. Ini toh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Yang membuat orang di dalam penjara harusnya menderita, harusnya sedih batinnya karena dia tidak bersalah tapi kok masuk penjara. Tapi kok keadaannya sebaliknya. Jadi kata kuncinya itu di ayat yang ketujuh. Ya, kenapa dia bisa menasihati di ayat yang keempat, ayat yang kelima, ayat yang keenam? Ternyata ayat yang ketujuh jawabannya. Dan itu dia alami di penjara Filipi. Ya, mungkin kalau saudara membaca ayat ini kok kontras ya. Nggak mungkin lah orang di dalam penjara kok bisa menulis seperti ini. Jangan-jangan Rasul Paulus itu menderita banget, tapi dia pura-pura
tidak alami penderitaan, supaya jemaat tidak khawatir. Ternyata tidak demikian, ya. Ternyata tidak demikian, karena memang dia alami damai sejahtera yang melampaui segala. Dan itu terkonfirmasi di Kisah Rasul 16 ayat 25. Ketika dia di penjara, dia menyanyi, ya. Lalu pintu-pintu penjara terbuka dan seterusnya. Jadi benar, dia tidak mengalami penderitaan dalam arti kata tidak sedih, ya, tidak mengeluh, tidak menangis, tidak menyesal menjadi hamba Tuhan, dan seterusnya. Lalu kemudian, contoh lain, Galatia 1 ayat 6 sampai 7. Kalau di Filipi tadi adalah situasi penulis. Kalau di Galatia situasi penerima surat. Ya, ini sebagai contoh. Ayatnya bilang begini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ada kata kamu yang muncul beberapa kali di sini. Bahwa kamu lekas berbalik. Ya. Yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Ya. Tapi mereka ikut Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Dan kamu itu dikacaukan. Siapa sebenarnya kamu yang sedang dimarah-marah sama Paulus di sini? Ya, ada apa sih sebenarnya mereka itu? Kenapa sih? Lalu kemudian kita lihat penerima dari surat Galatia itu mayoritas orang-orang Yahudi yang beragama Kristen. Tadinya mereka penganut Yudaisme, lalu percaya kepada Yesus. Dan kalau kita lihat ya petanya, ini Galatia, ya ini termasuk daerah yang bagus sebenarnya ya. Dan banyak sekali perantau-perantau orang Yahudi yang ada di situ. Mungkin bisa dikategorikan ya eh, ya termasuk jemaat-jemaat yang potensial juga lah secara ekonomi ya karena mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah eksis di sana. Lalu kemudian dipengaruhi oleh guru-guru palsu dan menggabungkan antara aturan-aturan Taurat lahiriah dengan ajaran Injil. Jadi guru-guru palsu ini tidak rela kalau orang-orang Kristen Yahudi ini meninggalkan keyahudiannya. Kalau mereka mau selamat, mereka harus menggabungkan ajaran Yudaisme dengan Injil. Nah ini. Jadi sebenarnya menjalankan budaya tradisi sebagai orang Yahudi itu tidak salah. Cuman sama guru-guru palsu dimasukkan sebagai syarat keselamatan. Percaya Yesus saja belum cukup bagi orang Yahudi. Percaya Yesus plus sunat. Percaya Yesus plus makan makanan yang tidak haram. Percaya Yesus plus melakukan hukum-hukum Musa. Kelihatannya baik gitu. Kelihatannya rohani. Ya betul, tapi hukum-hukum Musa itu harus jelas. Hukum-hukum Musa yang mana? Kalau hukum Taurat, 10 hukum Taurat, ya betul. Tapi kalau aturan-aturan yang lain tentu tidak. Seperti Sabat, itu sudah tidak perlu. Ya, sudah tidak perlu. Lalu kemudian apalagi sunat, ya kalau memang mereka bangga dengan kebangsaannya Yahudi, ya mereka tetap lakukan, tapi bukan sebagai syarat keselamatan. Memegang mayat itu sudah tidak masalah. Ya, setelah jadi Kristen, setelah saya Yesus, itu tidak masalah. Ya, bahkan makan makanan yang haram pun sebenarnya tidak apa-apa karena sudah ada di dalam Kristus. Tetapi oke lah, kalau mereka tetap mau lakukan, itu hanya mau menunjukkan keyahudiannya saja, bukan sebagai syarat keselamatan. Nah, guru-guru palsu tidak rela. Ya, sepertinya kok menjadi terdegradasi ya hukum Taurat itu. Ya, harus kelasnya harus tinggi. Jadi dimasukkan sebagai syarat. Nah, ternyata banyak yang kepengaruh.
Nah, Paulus jadi marah. Ini jadi kacau ini ajarannya. Ini bukan Injil yang sesungguhnya, ini jadi Injil yang lain. Jadi penerima ini telah dipengaruhi oleh guru-guru palsu yang mencoba menggabungkan antara Taurat lahiriah dengan ajaran Injil. Taurat lahiriah yang saya katakan tadi, Sabat, sunat, makan makanan haram, ya, memegang mayat misalnya, dan lain sebagainya. Bahkan rahib-rahib Yahudi di 400 tahun masa sunyi itu menambah lagi sekitar 615 atau 630 aturan baru. Nah, itu tambah kacau lagi kalau itu dimasukkan sebagai syarat keselamatan. Jadi inilah situasi dari penerima surat. Kenapa Paulus kok sampai marah? Pondasi yang dia sudah bangun, yang dia sudah letakkan itu dibongkar lagi. Keselamatan karena kasih karunia itu dibongkar lagi, ditambahi pondasi yang lain, seakan-akan menjadi kuat bangunan itu. Tapi justru pondasi yang lain itu menggerogoti pondasi yang sesungguhnya. Itulah mengapa Paulus marah. Ya, jadi dari 13 suratnya, satu-satunya dengan nada yang sangat ngegas, benar-benar marah itu. Ya. Baru agak melunak nanti di pasal yang ke-6 ya. Tapi pasal 1 sampai pasal 5, wah itu dia masih marah di situ. Ya. Nah ini, jadi kita bisa tahu isi dari surat Paulus ya dari situasinya. Dan tambah marah lagi karena Petrus ikut-ikutan. Ya. Seniornya ini ikut-ikutan, tambah marah lagi dia. Jadi pasal 1 sampai pasal 5 ya. Pasal 5 mungkin nggak semuanya marah. Tapi sebagian masih marah-marah dia. Ya. Jadi gampang nandainya kalau saudara baca pasal 1 sampai pasal 5 itu masih nada tinggi itu. Ya. Ketika menjelaskan tentang Hagar dan Sarah pun dia menjelaskannya juga dengan nada tinggi. Tambah lagi ada Petrus di situ. Dia lagi asik makan dengan Kristen non-Yahudi. Tiba-tiba ada Kristen Yahudi datang mau menemui Petrus. Petrus pergi secara diam-diam. Ya, dia tidak mau diketahui kalau dia sedang bersama dengan Kristen non-Yahudi. Karena dianggapnya dia hilang keyahudiannya. Nah, makanya Paulus marah. Munafik itu Petrus itu. Jadi itu saudara. Dengan kita melihat situasi penulis, ya, kita melihat situasi penerima. Oh, jadi kita membaca Alkitabnya lebih mudah. Kita mengetahui ayat per ayatnya itu lebih mudah. Nanti digabungkan dengan prinsip penafsiran yang kemarin. Konteks misalnya ya. Prinsip penafsiran-penafsiran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi ini membantu memberi latar belakang. Prinsip penafsiran ini membantu untuk memberitahu situasi sebenarnya. Sehingga tekanan-tekanan, intonasi-intonasi dari ayat-ayat yang kita baca, itu kita bisa langsung tahu, kita bisa langsung dapat karena kita sudah ngerti latar belakangnya. Baik pemberi surat maupun penerima surat. Dan kita tahu siapa yang mengirim surat Galatia ya Paulus, yang adalah orang Yahudi. Dan dia Yahudi yang sudah benar-benar bisa dikatakan ya hilang keyahudiannya dalam konteks teologi ya. Jadi dia penganut Tritunggal, ya, dia sendiri yang menjelaskan tentang Bapa, Anak, dan Roh, sementara Yahudi tidak. Ya. Dia yang mengatakan bahwa keselamatan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik, sementara Yahudi tidak. Keselamatan dengan melakukan hukum Taurat. Nah, jadi Rasul Paulus ini Yahudi tulen dari suku Benyamin, anggota Sanhedrin, murid dari Gamaliel, tapi dia bertobat total. Lalu kemudian dia merintis jemaat dan jemaat itu sudah ditobatkan total. Dipengaruhi sama guru-guru palsu yang adalah dari Yahudi juga. Makanya kita maklum kalau Paulus itu marah banget. Dari sisi Paulusnya kita tahu, dari sisi penerima suratnya kita tahu. Jadi ketika saudara baca ayat 1, 2, dan seterusnya,
setiap ada intonasi itu kita langsung dapat, kita langsung ngerti. Wah, suasana batinnya, emosinya, itu masuk semua di situ. Ya, teologi tentang keselamatannya masuk semua di situ. Karena kita sudah melihat latar belakangnya. Itulah kegunaan memahami latar belakang dari penulis dan penerima surat. Lanjut. Amsal 25 ayat 21 sampai 22. Kalau contoh yang tadi dari Perjanjian Baru. Kita lihat dari Perjanjian Lama, tapi dikutip juga oleh Rasul Paulus. Ayatnya bilang begini, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau dia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepada. Ayat ini dikutip juga oleh Rasul Paulus dan bunyinya kurang lebih sama. Nah, ini menjadi pertanyaan. Maksudnya apa sih menimbun bara api itu? Kalau kita menolong musuh, kita mengasihi musuh, kita kasih makan musuh, kok menimbun bara api? Ya, maksudnya bagaimana ini? Nah, oleh karena itu, kita lihat dulu secara budaya. Latar belakang budaya Israel adalah jika ada tetangga yang butuh kayu bakar beserta bara apinya, maka ditaruh di sebuah bejana tanah liat, lalu disunggi di atas kepala. Ya, ditaruh di atas kepala. Jadi kayu bakar sudah dengan bara apinya, itu ditaruh di atas kepala. Misalnya saya butuh, lalu saya kehabisan kayu, lalu saya minta kepada tetangga. Ya, biasalah, mana yang punya menolong yang tidak punya. Lalu kemudian ketika saya mengambil, itu sudah ditaruh di kayu-kayu yang ada baranya, itu sudah ditaruh di bejana tanah liat. Lalu ketika saya membawa itu saya taruh di atas kepala dan biasanya perempuan yang melakukan itu. Nah, dari budaya itu diambillah ayat di kitab Amsal tadi. Jika musuhmu sedang butuh kebutuhan pokok, ya, karena kayu bakar dan bara api itu kebutuhan pokok. Zaman itu belum ada kompor listrik, belum ada kompor gas, ya, belum ada kompor minyak. Nah, itu adalah kesempatan untuk mempermalukan dia dengan cara memberi yang ia butuhkan. Jadi kalau ada musuh lalu kita kasihi, itu seperti kita sedang memberi kebutuhan pokok pada dia. Dan membuat dia berhutang. Membuat dia merasa bahwa, wah saya tanpa dia saya nggak bisa hidup nih. Saya pernah ditolong padahal saya benci sekali sama dia. Ya, jadi itu seperti membuat kapok lah seperti itu. Lalu kemudian maksud dari nasihat tersebut juga membuat orang yang berbuat jahat itu merasa sangat malu. Nampak dalam wajahnya yang merah seperti bara api itu. Ya, itu umum ya. Dari manusia pertama mungkin dari Adam sampai dengan kita dan manusia selanjutnya. Itu kalau malu itu mukanya merah. Ya, apalagi yang kulitnya putih. Wah, tambah kelihatan lagi. Nah, jadi menolong musuh itu membuat musuh jadi kapok. Membuat musuh jadi merasa berhutang. Membuat musuh menjadi sangat malu. Mempermalukan musuh. Karena dia benci kita, tapi kita tolong dia. Ya. Wah, itu benar-benar senjata yang paling ampuh. Ya. Jadi ajaran mengasihi pun di Perjanjian Lama sudah ada. Ya. Lalu kemudian ada satu lagi latar belakang dari ayat di Amsal itu juga diambil dari kebiasaan orang Mesir tentang ritual pertobatan. Ada kisah dari seorang pencuri, lalu kemudian dia menyadari kesalahannya dan dia mengembalikan barang curiannya. Ketika dia hendak mengembalikan barang curiannya, maka dia meletakkan sebuah panci yang berisi bara api yang panas di atas kepalanya. Sambil dia bawa barang curian, sambil dia sunggi panci yang berisi bara api. Ya, apakah panci ini dari tanah liat atau dari perunggu? Karena itu harus dicek dulu secara arkeologi.
Apakah sudah masuk di zaman perunggu atau masih masuk di zaman batu atau bagaimana itu nanti perlu dicek secara arkeologi. Yang jelas harus ada perkakas untuk menaruh bara api. Jadi sambil membawa barang curian, dia taruhlah panci di atas kepala, lalu dia kembalikan barang curian itu untuk menunjukkan bahwa dia itu malu, ya, dia bertobat dan dia mau memperbaiki diri. Jadi dari ketiga latar belakang budaya tadi, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa menaruh bara api itu membuat kapok orang, membuat tobat orang itu, membuat malu, membuat dia berhutang budi dan berhutang segalanya. Jadi kalau menolong musuh, memberkati musuh, itu akan membuat musuh itu nggak bisa tidur. Ya, seperti itu. Kayak contoh kecil saja lah, ya. Pernah saya dipasrahin orang untuk menawarkan supaya kiosnya itu dikontrak. Ya. Lalu saya pasang tulisan dikontrakkan. Ya. Lalu ada orang yang mau ngontrak. Lalu biasalah ya cari-cari jeleknya supaya harganya bisa murah. Wah, nggak ada kamar mandi. Wah, beginilah, begitulah. Ya sudah, karena harganya nggak cocok, saya nggak kasih. Lalu kemudian dia ngontrak di depan kios itu. Jadi di depan saya ada yang dikontrakkan juga. Ya, di depan kios teman saya itu ada yang dikontrakkan juga. Begitu orang itu ngontrak, ternyata dia punya mobil dan dia nggak ada parkiran. Ya, kios teman saya itu belakangnya ada tanah kosong luas. Ternyata ibu itu kontrak untuk dipakai salon. Hampir setiap hari dia parkir mobil di tanah kios teman saya itu. Waduh, ya rasanya jengkel juga saya. Wah, kemarin dia menjelek-jelekan kios teman saya, ya katanya nggak ada kamar mandi lah, bocor lah, macam-macam. Sekarang dia parkirnya di tanah teman saya. Aduh, ya. Tapi saya nggak larang, saya biarin saja ya. Saya tetap senyum, saya tetap baik. Lama-lama malu sendiri dia. Ya, sekarang udah jarang diparkir di situ, padahal saya nggak melarang. Ya. Mungkin dia merasa, oh kemarin saya menjelek-jelekan kios itu, tapi kok sekarang malah saya parkirnya di situ. Nah, ini contoh kecil, saudara. Jadi ketika ada orang mungkin yang pernah mengecewakan kita, menilai kita jelek, atau menilai aset kita jelek, tapi ternyata dia ditolong oleh aset kita. Ya, ditolong oleh kita melalui aset yang kita punya. Wah, malunya minta ampun orang itu. Nah, ini menjadi pelajaran juga buat kita. Jangan kita membenci orang, jangan kita menjelek-jelekan miliknya orang. Jangan-jangan miliknya orang itu nanti yang dipakai untuk menolong kita. Ya, akhirnya kita malu sendiri. Nah, jadi dengan memahami latar belakang budaya ini, maka kita tahu jawabannya. Kita nggak bisa ambil literal. Menumpuk bara api. Waduh, bara api yang panas itu taruh di kepala orang itu. Ya, tidak seperti itu. Ya, ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, kita membuat orang itu menjadi kapok untuk membenci kita, menjadi malu, ya, malunya sangat-sangat. Ya, dia tobat dan akhirnya dia sangat baik dengan kita. Akhirnya dia cerita kemana-mana bahwa kita orang baik. Ya, nah itu dengan kita berbuat seperti itu. Baik, contoh lain lagi. Sarah memberikan Hagar budaknya kepada Abraham. Ini jangan dicontoh ya, contoh yang jangan dicontoh. Ya, ada seorang istri punya pembantu rumah tangga, dia kasihkan ke suaminya, wah jangan. Ya, ini hanya contoh saja, tapi contoh yang jangan dicontoh. Lalu kemudian Lea dan Rahel juga memberikan budak-budaknya kepada Yakub. Kenapa sih? Kok Sarah memberikan Hagar budaknya kepada Abraham? Lea dan Rahel juga. Ternyata status budak itu sangat rendah. Karena keseluruhan hidupnya itu menjadi milik tuannya. Termasuk ketika ia memiliki anak.
Jadi kalau budak itu punya anak, itu punyanya tuannya. Ya. Jadi budak itu nggak punya apa-apa. Dirinya kepunyaan tuannya. Nah, Hagar ini miliknya Sarah, bukan miliknya Abraham, tapi miliknya Sarah. Abraham punya budak, banyakkan budak laki-laki, Sarah juga punya budak, budak perempuan. Lalu kemudian, pemberian budak yang dimiliki oleh istri, lalu diserahkan kepada suaminya, itu ternyata wujud mas kawin. Jadi perkawinan pada waktu itu juga memberi mas kawin. Dan salah satunya adalah budak. Nah, itu bisa diberikan di kemudian hari, khususnya ketika istri itu mandul. Jadi ketika menikah, si istri ini ternyata orang kaya misalnya, dia punya budak, tapi waktu menikah belum langsung dikasihkan. Ya. Nanti ketika diketahui bahwa dia mandul, dia bisa serahkan budaknya. Karena nanti ketika budak itu punya anak dari suaminya, maka anak itu menjadi milik si istri atau nyonyanya ini, bukan miliknya budak. Jadi Ismail itu adalah milik dari Sarah, bukan milik dari Hagar. Namun karena kemudian Sarah punya anak dari rahimnya sendiri, punya anak dari Abraham dari suaminya, maka dia berhak mengusir Hagar dan Ismail. Ya, Hagar dan Ismail itu miliknya, tapi dia bisa usir karena dia punya anak dari suami dan dari rahimnya sendiri. Tapi kalau tidak, maka Hagar dan Ismail menjadi sebagai miliknya. Jadi seperti itu budaya pada waktu itu. Ketika menikah, tidak langsung diberi. Apalagi Hagar ini diperoleh ketika Abraham dan Sarah mengungsi ke Mesir. Jadi waktu dari Ur Kasdim, Sarah belum punya. Ketika dari Mesir, Sarah punya. Kemungkinan besar itu hadiah dari Fir'aun. Karena Fir'aun ketika mau ya mau menyetubui bisa dikatakan seperti itu karena Fir'aun tertarik sama Sarah dan Sarah diakui sebagai adik dari Abraham, maka Fir'aun ingin ambil mungkin jadi gundiknya, jadi selirnya atau jadi istrinya dan ingin menghampiri ternyata Tuhan hukum. Ya, ada naskah Laut Mati yang menyatakan bahwa Fir'aun kena penyakit kelamin sehingga nggak bisa menyetubui Sarah. Karena kalau menyetubui Sarah lalu Sarah hamil, jangan-jangan Ishak itu anaknya Fir'aun. Ya, jadi memang dicegah oleh Tuhan. Lalu Abraham dimarah oleh Fir'aun dan kemudian dikembalikan itu Sarah. Ya, dan kemudian diharapkan untuk segera pergi dari Mesir. Nah, sangat mungkin Hagar itu hadiah pemberian dari Fir'aun kepada Sarah. Ya, karena Fir'aun habis kena penyakit kelamin itu, kena hukuman Tuhan, lalu disembuhkan oleh Tuhan. Karena tidak jadi menghampiri Sarah. Lalu Sarah dikasih hadiah orang Mesir. Silakan mau dijadikan apa? Ternyata dijadikan budak. Jadi seperti itu, saudara. Budayanya pada waktu itu. Kalau ngasih budak itu berarti ngasih mas kawin. Kapan ngasihnya? Ketika dia mandul. Supaya budak itu punya anak dari suaminya, lalu kemudian anak itu menjadi milik nyonya. Lalu kemudian, selain itu juga, ketika dia sudah nggak bisa punya anak lagi, Lea dan Rahel itu punya anak. Ya, Rahel punya anak dua, ya, Lea lebih dari dua. Ya, lalu kemudian budaknya Lea, budaknya Rahel itu berlomba-lomba untuk melahirkan karena nyonyanya ini saling panas. Nah, jadi budak itu diberikan kepada suami ketika dia mandul atau ketika dia sudah nggak bisa punya anak lagi. Dia sudah nggak bisa punya anak, tapi dia masih kepingin punya anak. Maka budaknya diberikan kepada suaminya. Jadi pada waktu itu masa Abraham, masa Yakub ada poligami, ya. Tetapi antara tuan dengan budak dari istrinya, seperti itu.
Ini sekali lagi contoh yang jangan dicontoh karena budaya pada waktu itu seperti itu. Dan sampai kepada Urkasdim pun budayanya masih seperti itu. Ya. Lalu perhatikan Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 tentang Yesus membasuh kaki murid-murid. Dan ini menjadi latihan untuk murid, untuk Bapak Ibu Saudara, uraikan mengenai budaya membasuh kaki pada masa itu. Silakan cari sumber-sumber buku, googling juga boleh, lalu uraikan. Dan di situ saudara nanti akan dapat sesuatu yang luar biasa. Wow, Yesus ternyata mau menjadi hamba yang hina. Ya, hamba yang ditaruh di depan rumah untuk menyambut tamu, dan pertama kali yang harus dilakukan adalah membasuh kaki dari tamu itu. Itu sedikit info dari saya. Nanti saudara dalami lagi. Karena kalau kita membaca ini, sepertinya hanya biasa saja Yesus membasuh kaki murid-murid. Ya. Dan dari situ kalau kita nanti coba lakukan pengamatan, kita selidik ayat ini, maka kita bisa simpulkan bahwa, oh ternyata ritual pembasuhan kaki itu budaya pada masa itu. Tidak harus dilakukan di masa sekarang. Ya, tetapi prinsip-prinsipnya kita bisa bawa di masa sekarang. Kerendahan hati dan lain sebagainya itu kita bisa bawa sampai masa sekarang. Tapi ritual jasmaninya itu tidak harus kita praktekkan di masa sekarang. Nah, apa yang saya sampaikan ini akan terbukti ketika saudara nanti menyelidik sendiri tentang budaya membasuh kaki. Baik, saya sudah berikan beberapa contoh latar belakang penulis, latar belakang penerima kitab, penerima surat, ya, latar belakang budaya, ya. Saya sudah memberikan beberapa contoh di situ. Sekarang kita berpindah ke yang lainnya, yaitu geografi dan panggung peristiwa. Kalau tadi latar belakang penulis dan penerima surat plus budaya, kalau sekarang geografi dan panggung peristiwa. Apa itu? Prinsip eksposisi yang memperhatikan secara cermat dan detail mengenai lokasi, baik secara umum maupun titik lokasi khusus, dan segala yang ada di lokasi tersebut. Misalnya Provinsi Yudea itu umum, ya di Yudea itu ada Bethlehem, ada Betani, ya Bethlehem, Betania, lalu kemudian ada Yerusalem. Jadi Yudeanya itu sendiri umum. Tapi bicara tentang Yerusalem itu berarti khusus, ya. Itu contoh. Prinsip eksposisi ini dapat memberikan pemahaman yang tidak diperoleh melalui prinsip penafsiran lainnya. Jadi kalau kita udah belajar prinsip-prinsip penafsiran yang lain, begitu ketemu geografi, panggung peristiwa, lokasi, itu mau pakai prinsip penafsiran yang kemarin-kemarin itu susah. Mau nggak mau kita harus pakai prinsip penafsiran geografi ini. Contoh, Wahyu 3 ayat 14 sampai 16. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Terdapat persoalan serius di jemaat Galatia, di jemaat Laodikia. Apa itu? Mereka suam-suam kuku. Karena dengan suam-suam kuku, maka mereka akan dimuntahkan oleh Tuhan. Untuk memahami pengertian dari suam-suam kuku, maka kita harus lihat geografi dari Laodikia, termasuk keadaan alamnya. Pak, saya mau pakai prinsip penafsiran literal. Oh, silakan. Kita buka kamus, ya. Kita bandingkan dengan versi-versi terjemahan King James, NIV, ya.
British, American Standard Version, silakan. Tapi tetap nggak bisa menjawab, saudara. Wah, suam-suam kuku itu tidak dingin, tidak panas. Ya paling dapatnya pengertiannya seperti itu. Ya, gabungan antara panas dan dingin. Ya, bahasa Jawanya anget. Ya, paling itu, saudara. Tapi kalau kita pakai prinsip penafsiran geografi, kita akan dapat pengertian yang lebih baik. Saudara lihat peta yang saya gambar, yang saya tampilkan di sini ya, gambar peta yang saya tampilkan. Itu ada Laodikia itu di tengah-tengah, itu jalur yang bagus. Perdagangannya maju sekali. Ya, makanya di situ Tuhan berkata, engkau itu sebenarnya miskin, gak kaya. Ya, maka Tuhan menawarkan kalian harus beli emas, baju putih, dan kemudian minyak. Jadi memang itu daerah perdagangan. Ya, dagang pakaian, dagang minyak-minyak yang mahal, ya, dagang logam mulia, dagang emas, pokoknya itu daerah hebat untuk bisnis. Tapi ternyata untuk airnya itu tidak baik. Ya. Ini jalurnya strategis, tetapi sumber airnya kurang baik. Kenapa? Karena Laodikia itu tengah-tengah antara Hierapolis dengan Kolose. Ya. Di Hierapolis ada sumber air panas, di Kolose ada sumber air dingin. Nah, ketemulah air panas dan air dingin. Ketemunya di mana? Di Laodikia. Nah, ini. Jadi, ketika tulisan Yohanes ini sampai kepada jemaat Laodikia, mereka langsung paham. Karena mereka nggak bisa minum air di situ. Kalau mereka paksa minum air di Laodikia, mereka langsung mual dan muntah. Lo harusnya pindah saja. Biasanya orang cari rumah, cari tanah itu kan cek dulu sumber airnya. Ya mau pindah kemana? Karena lokasinya sangat strategis. Ya, lokasinya sangat bagus. Mereka paling hanya pakai untuk mandi, untuk cuci. Tapi kalau untuk minum, muntah pasti. Nggak bisa. Nah, ketika Tuhan berkata, engkau suam-suam kuku dan aku akan memuntahkan, itu mereka langsung paham. Oh, berarti kami ini bikin mual, bikin nek. Ya, orang Jawa bilang tuh perutnya nek. Artinya apa? Air di Laodikia itu tidak berguna, tidak bermanfaat untuk tubuh. Ya, untuk dimasukkan ke tubuh, paling untuk mandi, untuk cuci-cuci lah. Tapi untuk minum, untuk sumber hidup itu enggak. Sama jemaat di Laodikia itu enggak bermanfaat untuk Tuhan, enggak berguna untuk Tuhan. Ya. Lalu apa enggak bergunanya? Dijelaskan di ayat selanjutnya. Ya, engkau itu sebenarnya miskin, kamu tuh enggak kaya, maka belilah kepadaku emas, ya, kain putih, ya, lalu kemudian minyak. Ya, dan itu memang bahasa-bahasa alegori semua di situ. Ya. Berarti banyakan adalah dari sisi rohani. Ya. Mereka itu tidak apa ya hanya kaya jasmani tapi tidak kaya rohani. Ya. Perbuatan kerohanian mereka itu minim. Ya, mungkin mereka sering jatuh dalam dosa. Ya, lalu kemudian mereka nggak tahan uji karena emas itu memang harus melewati uji. Ya, kain putih itu bicara tentang kesucian, kekudusan, dan kainnya juga mahal, moralnya tinggi, nilai dirinya tinggi. Mereka kaya, tapi nilai dirinya rendah. Mungkin mereka terima suap, ya mereka memalsu dagangan, mereka menipu. Pokoknya perbuatan moral kerohaniannya parah. Mereka Kristen, ya. Mereka beribadah, mereka memberi persembahan besar. Mereka mendukung gereja, tetapi rohaninya mereka, moralnya mereka parah. Ya, mereka itu miskin secara rohani. Nah ini berarti mereka itu nggak bermanfaat buat Tuhan.
Karena bisa jadi batu sandungan. Ya. Bisa jadi batu sandungan. Apakah ada jemaat Galatia, maaf, apakah ada jemaat Laodikia di masa sekarang? Oh banyak, banyak ya. Kelihatan hebat secara jasmani, tapi rohani dan moralnya parah. Dan siapa yang tahu? Tahunya belakangan kan? Ya, tahunya belakangan. Ketika ketangkap KPK, ketika dipanggil kejaksaan, ketika terlibat penipuan dan lain sebagainya. Oh alah, kelihatannya kok rohani. Ya. Ada kenalan saya itu ditipu sampai berapa miliar. Yang nipu ya teman gereja. Bahkan pelayan Tuhan, majelis gereja. Waduh. Jadi model jemaat Laodikia di masa sekarang itu banyak. Ya. Itu berarti sebenarnya nggak berguna buat Tuhan. Ya, cuma jadi batu sandungan. Batu sandungan itu harus disingkirkan. Ya, jadi kalau ada batu yang bisa nyandung itu harus ditendang ya. Ya, harus disingkirkan lah itu. Sama, ini air ini nggak berguna, ini bikin enak, bikin mual, dimuntahkan oleh Tuhan. Nah, dengan melihat geografi, maka kita bisa mendapat makna yang lebih baik. Berarti jemaat Laodikia pada waktu itu tidak berguna. Mereka harus tobat. Ya, kenapa tidak berguna? Karena masalah moral dan rohaninya. Ya salah daerah dagang, daerah bisnis, ya dagang bisnisnya di situ mungkin bisnis gelap, hitam, ada perselingkuhan, hawa nafsu, godaan, duniawi, wah hebat. Pokoknya daerah pariwisata, daerah perdagangan itu banyak godaan di situ. Ya, dan orang-orang Kristennya ikut-ikutan. Tentu tidak semua ya, di sebagian sehingga Rasul Yohanes harus menulis surat kepada jemaat di Laodikia. Contoh lain, pengamatan terhadap kota Yeriko. Ya, berarti ini lebih khusus ya. Laodikia tadi khusus, Yeriko juga khusus. Pengamatan terhadap kota Yeriko dalam hubungannya dengan pelayanan Tuhan Yesus. Matius 20 ayat 29 sampai 34, Markus 10 dan seterusnya. Yeriko itu kota di dataran rendah, dekat dengan Sungai Yordan yang sering dilintasi Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Daerah ini digunakan oleh Tuhan Yesus dalam persiapan pelayanan. Ya, ketika dia dibaptis, ketika dia dicobai, mungkin tidak bisa disebut di kota Yerikonya, tapi di daerah Yeriko. Ya, karena ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, dia bertemu Bartimeus, dia bertemu dengan Sakeus, ya. Tapi di daerah Yeriko itu tempat persiapan Tuhan Yesus untuk melayani. Dan Bapak Ibu Saudara yang pernah ke Israel pasti tahu. Ya, ada Mount of Temptation, ya, ada Bukit Pencobaan, itu semua di daerah Yeriko. Nah, lalu kemudian kota Yeriko juga nggak bisa lepas dari Yosua. Ya, kota Yeriko di Perjanjian Lama itu sangat terkait dengan Yosua. Kota yang pertama kali ditaklukkan oleh orang-orang Israel waktu masuk tanah perjanjian. Selain penghancuran tembok dan kota Yeriko, kisah menarik lainnya adalah Yosua mengutuk orang yang akan membangun kembali kota Yeriko. Jadi Yosua setelah menaklukkan, dan menaklukkannya itu secara ajaib. Tuhan yang menghancurkan. Ya. Lalu kemudian Yosua mengutuk siapapun yang membangun itu anaknya dua akan mati. Ya. Dan itu terbukti ketika Hiel, orang Betel, membangun lagi kota Yeriko, itu anak sulung dan bungsunya mati. Ada di 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Berarti sebenarnya kota itu setelah runtuh ya nggak usah dibangun lagi. Itu maunya Yosua. Ya, karena memang pada waktu itu kota yang sangat sulit ditaklukkan adalah Yeriko. Temboknya tebalnya luar biasa. Ya, dan itu kota yang kata arkeolog sudah ada 10.000 tahun. Yang 10.000 tahun yang lalu. Berarti 8 tahun 8.000 sebelum Masehi. Ya, dan itu bukti-bukti arkeologinya cukup banyak yang membuktikan bahwa Yeriko itu kota tertua. Kota tertua.
Nah, oleh karena itu, kalau sampai itu berhasil dibangun lagi, itu akan menyaingi Israel secara kekuatan. Karena tidak mudah untuk membangun kota Yeriko. Udah dibiarkan saja sebagai reruntuhan, sebagai bukti dan saksi bahwa Allah lah yang menghancurkan kota Yeriko. Karena Israel hanya suruh keliling-keliling saja. Lalu kemudian ada yang menarik di sini, saudara. Yang menarik untuk diperhatikan dan kita harus cari tahu jawabannya adalah tidak pernah ada agenda khusus yang dijadwalkan Tuhan Yesus di kota ini. Gak ada. Ya, untuk kota loh ya. Kalau daerah Yeriko, Yesus dibaptis karena nggak jauh dari kota Yeriko yang roboh itu di zaman Yosua, itu ada Sungai Yordan nggak jauh dari situ. Yesus dibaptis, Yesus dicobai. Tapi untuk kota Yeriko-nya Tuhan Yesus nggak pernah ada agenda. Semua perbuatannya di kota Yeriko itu spontan. Ya, nggak ada jadwal, nggak ada rencana, nggak ada agenda. Semua penulis menyatakan bahwa Yesus itu lewat. Bahasa Inggrisnya passing through. Ya, jadi Tuhan Yesus itu cuma passing through saja, cuma lewat saja. 3 cerita, penyembuhan 2 orang buta, lalu kemudian Yesus mampir di rumah Sakeus, itu semuanya spontan. Mengapa demikian? Nah, ini menarik ini. Mengapa demikian? Tuhan Yesus tetap melakukan mujizat, tetap melayani, tetapi tidak ada agenda. Ya, semuanya itu spontan. Kenapa? Di Yeriko itu, Herodes Agung tahun 40, ya kurang lebih segitulah ya, sebelum Masehi, dan pengganti-penggantinya itu membangun satu istana musim dingin dengan taman-taman yang asri dekat kebun korma. Herodes Agung mengidentifikasi diri sebagai orang Yahudi. Walaupun sebenarnya dia bukan orang Yahudi, ya, dia adalah raja boneka Romawi. Ia bertindak kejam terhadap orang-orang Yahudi. Kita bisa lihat di Matius 2:16. Ya, ini kisah yang mengerikan karena anak-anak umur 2 tahun, maksimal 2 tahun, ya, itu semua dibunuh. Targetnya adalah bayi Yesus. Ya, ya, karena dia dikecoh sama orang Majus, makanya marah. Lalu kisah bengis berikutnya adalah ketika kepala Yohanes dipancung, meskipun dia sendiri sebenarnya tidak tega. Ya, tapi karena permintaan dari anak kecil yang menari, lalu kemudian ya kepala Yohanes dipenggal. Dan ketika peristiwa penyaliban Tuhan Yesus juga demikian ya, Herodes ya bonekanya Romawi sih, tidak memberi pembelaan kepada Yesus ya, malah ikut membuat Yesus tambah menderita di situ. Dioper ke sana kemari, Imam Besar Kayafas, Herodes, kembali Pilatus, kembali lagi. Ya. Jadi dia wali negeri atau orang kepercayaannya Romawi yang mengidentifikasi diri sebagai orang Yahudi tetapi kejam kepada orang Yahudi. Lalu kemudian di Yeriko itu banyak orang-orang Yahudi yang kerja di pemerintahan Romawi. Banyak orang-orang Yahudi yang jadi penjilat, bahkan jadi pengkhianat kepada bangsanya sendiri. Sakeus itu kepala pemungut cukai. Kalau Matius itu cuma pemungut cukai. Sakeus kepala pemungut cukai itu rumahnya juga di Yeriko. Karena memang Yeriko itu tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi yang jadi pegawainya Herodes. Karena di situ ada istana agung. Maaf, ada istana besar di situ dari Herodes Agung. Dari tukang kebunnya ya, bagian konsumsinya, penyedia minuman, dan lain sebagainya. Semua itu orang-orang Yahudi yang kerja kepada Herodes. Ya, jadi mereka menjadi penjilat, ya, cari muka, bahkan jadi pengkhianat. Kepala pemungut cukai itu dianggap orang paling berdosa. Ya. Kepala pemungut cukai itu pengkhianat bangsa. Nah, Tuhan Yesus tidak mau melakukan mujizat di situ. Artinya, maaf, Tuhan Yesus tidak menjadwalkan mau melakukan mujizat di situ. Ya.
Kalau di Kapernaum dia banyak melakukan ya, di Galilea, di Kapernaum, di Kana, dia lakukan itu. Di Nazaret tidak karena dia ditolak. Itu daerahnya sendiri, desanya sendiri. Padahal dia ada agenda mau melakukan di situ. Nah, di Yeriko menariknya, Yesus nggak ada agenda karena dia lihat di situ markasnya penjilat. Ya, di situ markasnya pengkhianat. Jadi dia tidak mau melakukan. Jadi Yesus itu punya naluri nasionalisme lah, ya. Punya naluri kebangsaan yang tinggi. Ya. Loh, Yesus itu kan Tuhan. Kok nggak adil ya? Kenapa sih nggak mau menjadwalkan melakukan mujizat di Yeriko? Ya betul dia Tuhan. Tapi dia hadir dalam rupa orang Yahudi. Dan dia punya naluri nasionalisme di situ. Jadi jawabannya di Yeriko itu memang banyak orang-orang Yahudi yang bekerja untuk Romawi, termasuk Sakeus. Tapi hebatnya Sakeus itu terpikat kepada Yesus. Itulah yang kemudian membuat Yesus mampir di rumahnya Sakeus. Tapi kalau saudara baca ayatnya itu, ketika Yesus melewati daerah itu, ketika Yesus passing through, ketika Yesus bablas bahasa Jawanya, nah itu Sakeus naik ke atas pohon, narik perhatian. Wah, ini kepala pengkhianat ini. Ya, ini orang yang dianggap sampah masyarakat, dianggap orang paling berdosa, ini kok tertarik kepada Yesus. Maka Yesus berkata, keselamatan juga terjadi di rumah ini karena ini anak Abraham. Orang-orang Yahudi mengecam itu. Oh, kok mau ya Yesus tinggal di rumah Sakeus? Dan Sakeus berkata, kalau ada yang aku rugikan, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Karena dia tahu bahwa dia itu sampah masyarakat, dia dibenci. Dan ketika Yesus tinggal di situ, orang-orang pasti juga marah sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus senang karena Sakeus terpikat dengan dia. Ya. Sakeus mau percaya kepada dia. Yesus melayani semuanya, termasuk Nikodemus, ya anggota Sanhedrin dia layani malam-malam. Ya, termasuk juga Sakeus, kepala orang berdosa, dia layani. Mungkin saudara bertanya-tanya, iya ya, kok di Yeriko ini nggak pernah ada jadwal ya? Nggak terjadwal, semuanya spontan. Ya karena itu jawabannya. Baik, contoh lainnya, saudara. Kota Yerusalem, khususnya dalam hubungan dengan amanat agung dan peristiwa Pantekosta. Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mengapa mulai dari Yerusalem? Yang pertama, karena sangat dekat dengan Golgota dan kubur Yesus sebagai saksi bisu kematian dan kebangkitan. Apa sih yang harus disaksikan oleh para saksi? Kematian dan kebangkitan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun dan kamu akan jadi saksi. Nah, saksi ini kan pasti ada isi kesaksian. Nah, isi saksi kematian dan kebangkitan. Harus mulai dari Yerusalem. Karena disitulah Yesus mati dan bangkit. Meskipun kuburnya itu di luar kota, tapi nggak terlalu jauh. Ya, matinya itu di Golgota itu juga ya sangat dekat lah. Ya, hanya di luar tembok saja, sangat dekat. Ya, sangat dekat dengan Yerusalem. Berarti kalau murid-murid mau bersaksi dengan mengenai kematian dan kebangkitan, tidak ada yang bisa membantah. Karena mereka bersaksi di lokasi yang sangat dekat dengan kematian dan kebangkitan. Ya. Jadi kalau ada orang berkata, oh Yesus tidak mati, tidak bangkit. Kata siapa? Oh, kata kitab suci yang lain. Yesus diraibkan, lalu muridnya diserupakan. Itu murid-murid itu yang bohong itu. Yesus mati, Yesus bangkit, murid-murid bohong. Yang benar itu Yesus diraibkan, lalu Yudas yang diserupakan. Ya, entah Yudas, entah siapa, pokoknya itu yang diserupakan. Gak mungkin. Kalau murid-murid mau berbohong, ya jangan di Yerusalem berbohongnya. Ya, dia pergi ke Arab mungkin, dia pergi ke Asia Kecil, dan dia bisa ngarang di situ. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus mati, Yesus bangkit.
Tapi kalau mereka memulai di Yerusalem, berarti memang Yesus mati dan bangkit. Ya. Karena mereka mulai bersaksi di lokasi yang menjadi saksi bisu kematian dan kebangkitan Kristus. Makanya saya dan saudara tetap harus kuat iman, karena memang Yesus mati dan bangkit. Kata siapa? Kata saksi-saksi pertama. Saksi-saksi pertama siapa? Ya murid-muridnya Tuhan Yesus. Di mana mereka mulai bersaksi? Di Yerusalem. Kalau mereka mulai bersaksinya di Arab, wah kita bisa curiga. Ah, ngarang ini. Karena orang-orang Arab kan nggak tahu Yesus mati sama bangkit di Yerusalem. Wah, mereka mulai bersaksinya di mana? Di Makedonia misalnya. Atau di daerah-daerah yang lain, di Kolose, di Efesus. Ya iya, orang-orang situ nggak tahu Yesus mati, Yesus bangkit di Yerusalem. Mereka bukan orang Yerusalem. Kita bisa katakan murid-murid ngarang. Tapi karena mereka mulai bersaksinya di Yerusalem, kalau mereka ngarang, mereka bisa dibunuh. Ya. Kalau mereka menipu, mereka bisa ditangkap. Tapi buktinya, nggak ada yang bisa bantah. Ya. Nggak bisa bantah. Makanya Stefanus dilempari batu. Karena nggak ada yang bisa bantah. Maunya cuma marah, ngamuk. Ya. Dan akhirnya Stefanus dilempari batu. Para rasul ditawan. Masukkan penjara. Banyak yang mati syahid. Karena kesaksian mereka benar. Ya. Jadi itu, mengapa mulai di Yerusalem? Kan seringkali kita bertanya-tanya. Kenapa amanat agung kok harus mulai di Yerusalem? Ya karena tempat peristiwa yang menjadi isi kesaksian. Lalu kemudian yang kedua, tempat dicurahkannya Roh Kudus yang akan memberikan kuasa. Tuhan Yesus nggak tunjuk tempat lain. Ya, sebelum naik ke sorga, kalian tetap harus tinggal di Yerusalem untuk menanti janji pencurahan Roh. Lalu kemudian tempat bait Allah berada, di mana bagian dari tabut perjanjian, yaitu tutup pendamaian dan binatang yang dikorbankan, yang adalah bayangan dari Kristus, itu adanya di Yerusalem. Ya. Gerisim sudah nggak kepakai lagi. Memang bukan Gerisim yang dikehendaki Tuhan. Bait Allah yang ada di Yerusalem. Jadi kenapa mereka harus bersaksi dari Yerusalem? Karena di Yerusalem ada bait Allah. Dan di dalam bait Allah itu ada tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian itu ada tutup pendamaian. Tutup pendamaian yang dibuat oleh Musa dan orang-orang Israel di kitab Keluaran, Imamat, Bilangan yang dijelaskan di situ, itu bayangan dari Kristus. Ya. Binatang-binatang yang dikorbankan di bait Allah, itu bayangan dari Kristus. Jadi bersaksinya harus dari situ. Dengan kata lain, Kristuslah penggenap dari semua bayangan yang ada di perjanjian lama. Ya. Lalu kemudian kaitannya dengan peristiwa Pantai Kosta, saudara. Kalau tadi kaitannya dengan amanat agung. Kenapa kok harus di Yerusalem? Roh Kudus dicurahkannya kok nggak di kota lain saja? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang kelima, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Kenapa harus di Yerusalem di peristiwa Pantai Kosta? Karena banyak orang-orang Yahudi yang berkumpul di situ. Baik yang tinggal lokal maupun yang dari luar. Yang merantau berdiaspora, kalau hari Pantai Kosta mereka pulang. Dan ketika bahasa roh itu terjadi, kisah duet yang ke-11, makna dari bahasa roh, kata-kata asing, lidah asing, itu ternyata memuliakan Tuhan. Ya, menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Sudah bisa lihat di kisah Rasul duet yang ke-11. Mereka berkata-kata dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Persia, mereka berkata-kata dalam bahasa yang bukan Ibrani. Apa makna dari kata-kata itu? Perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi memang harus di Yerusalem, tidak di Galilea, ya, tidak di Bethlehem tempat kelahirannya, harus di Yerusalem. Karena di peristiwa Pantai Kosta semua orang Yahudi ngumpul di situ.
Jadi orang-orang Yahudi harus dapat berita pertama, harus dapat info pertama tentang Yesus Kristus. Makanya tidak hanya bahasa roh, Petrus langsung berdiri berkhotbah. Karena orang-orang Yahudi yang harus dapat berita pertama. Ya. Tapi karena mereka menolak, maka dibukalah kesempatan untuk bangsa-bangsa lain bisa masuk. Jadi nantinya ya dalam bahasa hukumnya lah ya Allah itu tidak dipersalahkan oleh orang-orang Yahudi. Ya, katanya kami umat pilihan, kami anak-anak Abraham. Kenapa kok Kristus Mesias tidak menginjil kepada kami, tidak memberi kabar baik kepada kami? Oh sudah, Kristus 3 tahun setengah keliling dari desa ke kota memberitakan tentang dirinya, tapi ditolak bahkan disalibkan. Ya. Para rasul, bahkan Roh Kudus sendiri yang memakai lidah-lidah para rasul, itu sudah memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Lalu Petrus berkhotbah. Tapi memang orang Yahudi yang tengkuk. Sampai Stefanus bersaksi berkhotbah saja dilempari batu. Ya. Jadi clear bahwa orang-orang Yahudi memang sudah menjadi penerima pertama. Ya, tetapi mereka menolak. Dari berita Injil, berita keselamatan itu mereka penerima pertama. Tapi mereka menolak. Mengapa pencurahan roh terjadi di Yerusalem? Momen Pantekostanya ada di Bait Allah. Pusat kota dan tempat berkumpulnya semua orang Yahudi, termasuk kelompok perantauan ada di situ. Tempat berkumpulnya non-Yahudi. Yang ketiga, tempat berkumpulnya non-Yahudi, khususnya dalam keperluan dagang. Kenapa? Karena hari Pantekosta itu hari menuai. Ya, hari menuai untuk orang-orang Yahudi. Sehingga ada kaitannya dengan perdagangan juga ya, karena gandum, jelai, dan juga tanaman-tanaman yang lain itu masuk pada masa menuai. Ya. Dan di situ juga ada masa pembebasan bagi para budak. Ya. Kalau masuk kepada tahun Yobel, ya, tahun yang ke-50. Ya. Tetapi memang untuk Pantai Kosta sendiri lebih fokusnya kepada Hari Raya Menuai. Baik, kita sudah selesaikan. Yang pertama tadi latar belakang penulis dan penerima surat. Lalu kemudian latar belakang budaya, saya sudah berikan contoh-contohnya, termasuk dari Amsal juga. Lalu kemudian kita sudah lihat secara geografi ya, contohnya yang di Laodikia, lalu kemudian Yeriko, kemudian Yerusalem ya. Jadi kita sudah lihat semuanya, baik secara historis, secara sejarahnya, ya, termasuk latar belakang penulis, penerima surat, budayanya, dan kemudian geografinya. Sedikit saya tambah-tambahkan lagi tentang arkeologi, misalnya tentang kota Yeriko yang katanya kota tertua di dunia. Itu ada bukti arkeologinya. Jadi klop sinkron antara arkeologi sekuler dengan yang ada di Alkitab itu klop. Nah, sekarang kita masuk ke tugas murid. Amati Kidung Agung pasal 1 ayat 14. Jadi tugasnya ada dua. Yang pertama, budaya membasuh kaki. Lalu yang kedua, Kidung Agung 1 ayat 14. Bunyi ayatnya seperti ini, tapi yang saudara perhatikan ada satu lokasi ya di situ yang namanya kebun-kebun anggur NGD. Bagiku, kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur NGD. Ini adalah pujian, ya. Tentu saja kita harus tahu bahwa kenapa mempelai laki-laki itu kok memuji mempelai perempuan itu dengan pujian yang seperti ini. Ya, pasal 1 belum menikah, jadi masih bisa dikatakan ini masih pacaran. Ya. Yang laki-laki memuji yang perempuan itu seperti kebun-kebun anggur NGD. Nah, coba secara geografi saudara cek, NGD bukan di masa Tuhan Yesus, tapi NGD di masa Kidung Agung. Ya, kapan Kidung Agung ditulis? Siapa yang menulis? Kira-kira NGD pada waktu itu seperti apa? Karena di sini ada kebun-kebun anggur NGD. Pasti indah.
karena dipakai sebagai pujian untuk kekasihnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kita break dulu dan saya nurut saja berapa menit, 10 menit, 15 menit, nanti kita gabung lagi. Ya, Sekitar 10 menit kita. baik.
akan masuk dalam ruangan tanya jawab dan dipersilakan kepada peserta yang mungkin akan bertanya kepada Pak Denny. Dipersilakan. Silakan kepada peserta yang ingin bertanya, mungkin Ibu Vina. Sudah sangat mengerti mungkin Pak. Ya. Jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, kita akan menutup acara pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini. Mewakili Bapak dan Ibu Gembala, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Denny atas materi yang sudah disampaikan kepada kami jemaat di GBI Kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih juga kehadiran seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim multimedia yang sudah mendukung terselenggaranya PA pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Oh ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak Denny. Ya, sama-sama Pak. Untuk waktu kesempatan, saya pribadi sangat terberkati dengan apa yang disampaikan Pak Denny pada malam hari ini. Ini satu hal yang juga membuka banyak hal dari materi yang disampaikan. Saya percaya bagi jemaat Tuhan juga akan sangat terberkati dengan pemaparan yang baru disampaikan tadi. Mungkin karena saking bagusnya, jadi nggak ada yang bertanya, sudah jelas semua ya. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya. Nanti kita lihat nanti di PR-nya. Ya, oke, oke. Baik. Dan buat jemaat semua, terima kasih banyak untuk waktu kesempatan yang sudah diberikan untuk berpartisipasi sama-sama. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi terima kasih buat tim multimedia, juga Ibu Jen yang sudah memfasilitasi PA malam hari ini. Puji Tuhan. Kita akan menutup acara kita pada malam hari ini. Kesediaan Bapak Hani untuk berdoa tutup. Tuhan, sebelum kita akan acara pada malam hari ini, Tuhan, terima kasih banyak. Ya. Sangat diberkati acara yang kami buat. Kami berdoa supaya kami boleh pakai semuanya. Kita berdoa bagi diri kami, Tuhan, kesehatan tubuh kami, sehingga Tuhan boleh memberikan lebih banyak dari pelajaran yang kami mungkin belum berkati keluarganya, berkati jemaat yang malam hari ini kita berdoa Tuhan, waktu yang akan datang kami banyak orang datang untuk semua kami kerjakan karena kami Tuhan mengajar dengan benar. Terima kasih Tuhan untuk acara pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Ya. Oh, sudah amin. Iya, iya. Kurang audionya agak terganggu rupanya. Ya. Oke, Pak Baik. Denny sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan Yesus Ya. memberkati Amin. Sama-sama Pak dan Yance. selalu mensupport kita. Ya. Nanti kita Baik. ketemu kembali di bulan yang akan datang. Ya.
Baik, Sehat-sehat Pak Denny, Tuhan berkati ya, pelayanan dan keluarga. baik. Saya izin live ya, Pak. Ya, Tuhan oke, berkati. baik. Tuhan berkati. Selamat Ya, malam Pak. salam. Ya, baik. Selamat malam buat semua jemaat Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu kembali. Ada yang mau disampaikan, Jane? Pas. Oh, enggak. Oke. Oke. Oke, selamat malam. Tuhan berkati. Selamat beristirahat.